Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Rizka Febrianti and kami berasal dari kelompok 13 Bahasa Inggris. And di sini saya juga ada teman, yaitu silakan perkenalan. Baik, my name is Ahmad Zaki Mubarak. Next. And this is the assignments, di mana kami disuruh menjelaskan ada soal dan juga jawaban beserta alasannya apa saja. Mungkin di sini kami lebih banyak juga nantinya menggunakan bahasa Indonesia agar nanti juga mudah dipahami teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Exercise 1. Choose the correct answer. Di sini bisa diperhatikan soalnya the park is shady and the flowers are colorful. Anna, I like this park. Maka jawaban Sam yang benar adalah titik-titik. Bisa kita perhatikan dari pola kalimat menggunakan verbal sentence with no auxiliary, karena nggak ada auxiliary-nya. Di sini hanya ada kalimat verbalnya saja. Maka coba kita masukkan ke rumus yang ada di atas tadi. Sebelumnya teman-teman juga harus menghafalkan dulu ya rumus yang di atas itu ada apa saja. Nanti bisa di scroll ke atas ini. Yang pertama ada rumus combine to positive sentence, ada verbal sentence with auxiliary. Yang kedua ada ini. Yang ketiga ada ini, nominal sentence. Terus selanjutnya ada rumus untuk dua kalimat negatif juga. Dan selanjutnya ada combining opposite statements. Oke. Kita lanjut ke soal dulu ya teman-teman. Maka coba kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya di sini sudah tertera, yaitu subject S1 plus verb and so plus do or did or does plus S2. Kalau kita coba masukkan ke rumusnya, ini gini. I like this park. I like this park, koma, and di sini ada so, maka ditambahkan so. I like this park and so, habis gitu harus milih do, did atau does. Di sini kita milih do karena I itu to be-nya pasangannya sama do. Jadi pakai do lalu subjek kedua. Subjek kedua berarti I ditambahkan. Jadinya I like this park and so do I. Kalau pakai rumus yang pertama. Selanjutnya kalau pakai rumus yang kedua, rumusnya ini S1 plus verb and S2 plus do, did, or does plus 2. Coba masukkan ke dalam rumus. I like this park and subjek kedua, maka I plus disuruh milih do or did atau does. Kita milih yang do karena pakai subjek I. Maka I like this park and I do too. Kalau dilihat dari jawabannya, ini hanya ada dua. And so do I atau and I do too. Kalau pertama and so do I ini tidak ada yang tepat. Karena yang C malah kebalik, so I do. Nah, untuk rumus yang kedua ini ada jawabannya and I do too. Maka jawaban yang tepat adalah A. Itu. Oke, lanjut. Ini kita hanya bahas soal yang bernomor ganjil ya teman-teman. Terus untuk soal yang ketiga, Lina's room is tidy and clean and. Nah, di sini kalau dilihat dari pola kalimatnya menggunakan nominal sentence, di mana tidak menggunakan verb gitu. Maka coba kita masukkan ke dalam rumus yang di atas tadi. Ini rumusnya nm, n plus so plus to be plus S2. Lina's room is tidy and clean, ini tetap, koma, n plus so sesuai rumus ini plus be. Nah, to be-nya ini menggunakan to be is, bisa diperhatikan di soalnya juga yang saya panah ini ya. Is plus subjek kedua ini kita isi Claras, Clara apostrof S. Itu yang pertama. Terus kalau pakai rumus yang kedua,
Ini rumusnya nm, n plus S2 plus 2b plus Linus room is tidy and clean, tetap sesuai soal, n subjek kedua, maka kita masukkan Claras, habis gitu to be-nya tetap pakai is sesuai soal plus to. Nah, kalau dilihat menurut jawabannya ini kan ada dua, and so is Claras. And so is Claras. Di sini yang paling mirip adalah jawaban B, tapi tidak tepat. Terus untuk rumus yang kedua, and Claras is to. Nah, ini tepat sesuai jawaban di poin yang C. Gitu. Nah, Claras apostrof S, terus ada selanjutnya IS. Itu saya konfirmasi kalau Claras apostrof S di sini itu artinya Claras room. Gitu. Jadi subjeknya seperti itu. Claras menunjukkan kepemilikan room yang sama dengan Linus room. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Di sini soalnya she has not done the text and kalau dilihat dari pola kalimatnya, kita negatif sentence, negatif semua, maka coba kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya itu ns, n plus neither plus auxiliary atau to be, do, does, did plus subjek kedua. Jadi kita masukkan semuanya, she has not done the text, n di sini pakai neither, jadi harus pakai neither, and neither. Selanjutnya ini bisa pilih salah satu yang panjang di sini, out or to be-nya bisa pilih salah. Di sini karena ada auxiliary-nya has, itu untuk to be he, she, it, it's juga. Tapi ini kan di sini dilihat dari pola jawabannya, ini kan jawabannya we. Kalau we itu gandengannya sama have, gitu, sama have. Jadi neither have we. Kalau pakai rumus yang pertama. Kalau pakai rumus yang kedua, nominal sentence, n plus S2 plus aux atau to be bla bla bla, bisa pilih salah satu plus either. She has not done the text and. Nah, di sini S2-nya we, habis gitu auxiliary-nya bla bla bla, kita pakai have karena we gandengannya sama have. Terus not, we have not plus either. Kalau dilihat dari jawabannya, yang paling tepat sesuai yang saya kasih merah-merah, ini we have not. Bisa juga disingkat dengan we haven't either. Oke. Yang nomor selanjutnya ini akan dijelaskan oleh my friends Izaki. Waktu dan tempat saya, silakan. Oke, thanks for Rizka. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal yang nomor 7, terkait dengan exercise yang pertama. Di soal nomor 7 kita dapat baca ya bahwasanya di soal tersebut memiliki teks Sabrina is pretty ... Nah, di situ bisa dilihat pola kalimat yang digunakan yaitu menggunakan nominal sentence dan tidak ada verb-nya. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada tadi di atas, yang pertama yaitu nominal n plus so, to be plus subjek yang kedua. Contoh saja, nominal sentence-nya itu di kalimatnya itu kan Sabrina is pretty. Nah, itu kita masukkan. Terus selanjutnya ada kata and sesuai dengan rumus plus so plus to be-nya kita ngambil is sesuai dengan soal yang ada di atas, Sabrina is. Selanjutnya kita ngambil subjek yang kedua yaitu Sharon sesuai dengan jawaban yang ada ABC, itu namanya Sharon semua. Selanjutnya di rumus yang kedua di NM, n plus subjek yang kedua plus to be plus to.
Di sini dapat kita masukkan jawaban dari rumus tersebut. Sadrina is pretty tetap karena nominal. Dari kalimat yang di atas tadi sesuai dengan rumus, ditambah dengan koma and sesuai dengan rumus plus subjek yang kedua. Subjek yang kedua siapa? Sharon. Selanjutnya ditambah dengan to be-nya tadi sesuai dengan teks yang di atas yaitu is, dan ditambah dengan kata to. Maka jawaban yang tepat antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua yaitu di rumus yang kedua yang ada tanda merah, yaitu and Sharon is to, yang cocok untuk soal nomor 7. Baik, next kita lanjut soal yang nomor 9. Di soal yang nomor 9 di sini dapat kita baca Freya didn't bring the book and titik. Nah, dilihat dari pola kalimat yaitu menggunakan negative sentence karena didn't. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus di nominal sentence, and plus neither plus aux garis A or B, atau kita bisa milih do, does, atau did plus subjek yang kedua. Kita masukkan nominal sentence-nya dulu. Yang pertama tadi sesuai dengan soal yaitu Freya didn't bring the book, and baru dilanjut dengan rumus yang selanjutnya yaitu neither plus aux. Aux kita itu ngambil yang kata negatif yaitu didn't-nya, ya kan? Didn't, terus kita ngambil subjek yang kedua. Subjek yang keduanya siapa? Yaitu Alvin, sesuai dengan jawaban dari Abidjan tadi. Soalnya namanya cuma satu, Alvin. Oke, selanjutnya yang rumus yang kedua yaitu nominal sentence and plus subjek yang kedua plus aux be or be. Kita ngambil do, does, atau did, atau not. Ada tambahan not ya, maaf tadi yang atas kurang ada notnya, mungkin bisa saya benarkan, plus either. Nah, di sini kita masukkan rumus di nominal sentence yaitu Freya didn't bring the book, and bisa lanjut subjek yang kedua. Subjek yang kedua siapa? Alvin. Terus ada auxi dari kata negatifnya yaitu didn't, terus ditambah kata yaitu either sesuai dengan rumus. Maka jawaban yang tepat yaitu neither didn't Alvin atau Alvin didn't either. Bisa dilihat untuk jawaban yang tepat yaitu A. Oke, bisa dilanjut. Untuk exercise 2 bisa dijelaskan oleh rekan saya Rizka, monggo silakan. Oke, thank you atas waktunya Mas Zaki. Sekarang kita akan memasuki di exercise 2 ya, di mana disuruh mengcombine the following sentence in the form of elliptical constructions. Nah, mohon maaf juga di sini sebelumnya kita menggunakan aplikasi Zoom dan di sini waktunya hampir habis. Mungkin kita akan ganti link dulu dan setelah itu kita akan record di sini. Gitu ya Mas Zaki ya? Oke, siap. Okay, hello guys, and this is video yang kedua sebelum yang tadi itu kan masih terpotong oleh kendala Zoom ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal exercise 2, di mana disuruh mengcombine the following sentence in the form of elliptical constructions. Number 1 is the example. Jadi, di sini kita disuruh mengcombine sesuai soal. Di sini kan ada soal, ada 2 kalimat. Bahasanya itu harus sudah digabungkan menjadi satu, di mana menjadi kalimat yang elliptical construction, tidak kepanjangan dan lebih simpel seperti itu. Dan nomor 1 ini sudah example atau sudah dikerjakan sesuai contoh gitu ya. Di mana soal yang pertama ini juga saya jelaskan sekalian. Zidane can drive a car. Ryan can drive a car. Di sini berarti kan menggunakan 2 kalimat negatif sentence. Dan untuk elliptical constructions-nya jawabannya yang pertama ini sesuai rumus yang di atas ya, bisa di scroll tadi. Jawabannya Zidane can drive a car, menggunakan rumus neither gitu. Dan di ini bisa pilih antara
plus aux or to be or do does did. Nah, karena di sini kita ada kalimat kan, auxiliary kan, maka menggunakan can and neither can and neither can. Ryan, subjek yang kedua. Kenapa menggunakan can? Karena sesuai rumus tidak ada not-nya, maka dibaca can. Terus yang kedua sesuai rumus yang di atas ini, and nominal sentence, n plus s2 plus aux, bisa milih salah satu, bla bla bla, not plus either. Maka Zidane can drive a car, and Ryan sebagai subjek yang kedua. Terus pilih auxiliary sesuai soal, maka can atau can. Kalau cannot disingkat itu bacanya can gitu, can plus either. Itu untuk soal yang pertama. Dan mengingatkan lagi bahwa kita di sini menjawab soal yang nomor ganjil seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 3 ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zaki. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas waktunya. Mungkin saya bisa jelaskan terkait dengan soal yang nomor 3, terkait exercise 2 tadi ya. Di sini ada kalimat, my sister went to London last month. I went to London last month. Di elliptical construction, bahwasanya dilihat dari pola kalimat menggunakan verbal sentence with no auxiliary, maka bisa kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama yaitu subjek 1 plus verb and plus so, kita ngambil do, kita ngambil yang pertama yaitu my sister went to London last month. Terus koma itu dari rumus setelah subjek yang pertama plus verb tadi, and terus dilanjut dengan plus so, dilanjut dengan kita ngambil do, did, or does. Kita ngambil did, di plus ditambah dengan subjek yang kedua. Subjek yang kedua siapa? Yaitu I, saya. Terus lanjut ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua di sini bisa kita lihat di subjek yang pertama itu sama seperti yang tadi di plus verb tadi ya. My sister went to London last month. Terus ada tambahan koma and plus subjek yang kedua. Subjek yang kedua tadi siapa? I. Nah, kita ngambil do, did, or does. Kita ngambil yang did. Terus ditambah dengan to. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya yaitu soal yang nomor 5, yaitu terkait dengan kalimat Anne likes to travel, her sister likes to travel. Di elliptical contraction-nya dilihat dari pola kalimat menggunakan verbal sentence, sama seperti tadi. Cuma ini tidak menggunakan auxiliary. Dapat kita masukkan ke dalam rumus. Subjek yang pertama plus verb, terus ditambah koma, and plus so, plus kita ngambil do, does, or did, plus subjek yang kedua. Kalimat yang pertama tadi and likes to travel, kita masukkan dulu and likes to travel. Terus kita koma, ditambah dengan rumus tadi and plus kita tambah so, kita ngambil do, does, or did, kita ngambil yang did. Terus ditambah dengan kata her, subjek yang kedua maksud saya, subjek yang kedua yaitu her sister. Terus selanjutnya untuk rumus yang kedua yaitu subjek pertama plus verb, koma, and plus subjek yang kedua plus kita ngambil do, does, or did plus to. Kita ngambil yang subjek yang pertama beserta verbnya, sama seperti yang rumus yang sebelumnya yaitu and likes to travel. Koma, and kita ngambil yang subjek yang kedua. Subjek yang keduanya siapa? And her sisternya. Terus kita ngambil do, does, or did, kita ngambil did ditambah dengan kata satu. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka. Silahkan. Ya, sebelumnya ini mau
konfirmasi dulu kalau di soal yang nomor 5 tadi ada sedikit kesalahan ya. Yang terakhir ya Mas Zaki ya. Jadi kita di sini sifatnya sama-sama sharing, sama-sama saling belajar. Jadi kalau salah juga kita benarkan bareng-bareng biar nanti juga teman-teman yang menonton video ini juga tahu, oh ternyata jawabannya gini ya. Oh, jadi itu pembenarannya. Nah, seperti itu. Di nomor 5 tadi saya sedikit konfirmasi ya. Itu harusnya kita menggunakan to be. Nah, sebentar. Menggunakan das ya teman-teman, bukan menggunakan did. Karena apa? Karena di soal ini tidak menunjukkan adanya time meaning bahwasanya ini merupakan simple past tense atau merupakan bentuk lampau. Jadi ini kita biar sama-sama tahu juga, saling belajar. Kita ubah dulu juga di rumus yang kedua. Nah, kurang lebih seperti ini jawabannya. Ini saya sambung sedikit, gak apa-apa ya Mas Zaki ya? Nggak apa-apa, tadi sebenarnya kan udah direvisi, Iya. cuma mungkin Pepitnya tadi agak kelewat gitu. Yang penting kita tahu jawabannya, kita juga Nah. sering-sering juga, teman-teman juga biar tahu juga salahnya di mana, alasannya apa biar tahu. Makasih Mbak Rizka. Oke. Nah, saya koreksi. Ini and so does her sisters. Yang pakai rumus yang kedua, Anne likes to travel and her sister does, seperti itu. Menggunakan does. Kalau ini merupakan kalimat lampau, baru kita menggunakan did. Nah, kapan kita menggunakan do? Menggunakan do kalau misal subjeknya itu I, you, we, they, kita menggunakan do. Tapi kalau untuk he, she, it, its, atau her dan seterusnya untuk orang yang ketiga itu menggunakan does. Gitu. Iya. Ini untuk selanjutnya nomor 7 ini sebenarnya Mas Zaki dulu ya, saya nomor 9-11. Iya, tadi yang nomor 3 tadi seharusnya Mbak Rizka. Cuma nggak apa-apa, Oh iya, saling kita juga. terbalik berarti ya. Ya, kita terbalik. Nanti yang terakhir, soal yang terakhir nanti saya yang jawab, nggak apa-apa Mbak. Oh iya, siap-siap gitu Mas Zaki. Oke. Kak, kita juga sambil belajar ya teman-teman. Saya sama Mas Zaki juga biasa, jadi nggak harus serius terus. Ada waktunya Kita biar gak buat santai sepaneng. aja. Iya. Benar sekali. Oke, lanjut ke soal yang nomor 7. Ini they go swimming every weekend. Joe goes swimming every weekend. Nah, dilihat dari pola kalimatnya di sini menggunakan verbal sentence, no auxiliary. Untuk time meaningnya di sini menggunakan simple present tense ya. Untuk verbnya di sini ada go teman-teman, terus every weekend di sini merupakan time meaning dari simple tense. Oke, coba kita masukkan ke dalam rumus S1 plus verb, N plus so plus do or does or did plus subjek yang kedua. Maka kita sesuai soal dulu. They go swimming every weekend, N plus so sesuai rumus di sini plus do, does or did. Kita milih yang mana? Kita milih yang does. Karena kenapa? Di sini untuk subjek yang kedua ini ada Joe. Joe di sini merupakan bagian dari he, she, it atau nama subjek ketiga tunggal. Maka menggunakan does gitu. And so does Joe. Gitu. Kalau they misalkan di subjek yang kedua ini juga menggunakan they, maka kita menggunakan do. Tapi karena ini balik lagi subjeknya adalah Joe dan Joe merupakan orang ketiga tunggal, maka kita menggunakan does seperti itu. Itu jawaban dari yang rumus yang pertama. Terus selanjutnya untuk rumus yang kedua, di mana rumusnya adalah S1 plus verb, N plus S2 plus do or does or did salah satu plus
to. Di sini sesuai soal juga. They go swimming every weekend. Koma and plus S2 di mana subjek yang kedua adalah Joe plus do, does, or did. Kita pilih salah satu, kita pakai does plus to sesuai soal, seperti itu. Oh ya, ini revisi juga dari saya. Ini adalah simple kalimatnya ini menggunakan simple present tense, tapi di sini juga menggunakan ada swimming, di mana swimming ini continuous, sedang berlangsung sampai sekarang. Tapi di sini juga ada time meaningnya menggunakan every weekend, seperti itu. Terus lanjut untuk soal yang ke-9. She didn't say anything. I didn't say anything. Kalau dilihat dari pola kalimatnya, di sini menggunakan combining two negative sentence. Jadi ada dua kalimat negatif. Nah, coba kita masukkan ke dalam rumus yang seperti di atas tadi, di mana rumus yang pertama adalah negative sentence, and plus neither plus auxiliary atau bla bla bla, bisa dipilih salah satu plus subjek yang kedua. Oke, she didn't say anything, and plus neither, sesuai rumus ini ya teman-teman, plus bisa pilih salah satu auxiliary bla 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 bla. Kita pakai did sesuai soal juga di sini, didn't tapi gak ada not-nya, plus subjek yang kedua. Subjek yang kedua siapa? Ada I. Jadi jawabannya she didn't say anything, and neither did I. Terus kalau yang kedua, negative sentence, and plus S2 plus auxiliary bla 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 bla, not either. Jadi she didn't say anything, and sesuai rumus plus S2, subjek yang kedua ada I, plus auxiliary bla bla bla, pilih salah satu karena sesuai soal, maka did plus not, jadinya did not atau bisa disingkat didn't plus either. Agak seperti itu. Dan untuk selanjutnya di soal yang terakhir nomor 11 ini silakan Mas Zaki. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Oke, ini nomor soal terakhir ya untuk kita bahas terkait dengan exercise 2. Di kalimat soalnya itu kan disampaikan bahwasanya I am studying English, he is not studying English. Dilihat dari pola kalimat, yaitu menggunakan combined opposite statement, di mana terdapat kalimat positif dan kalimat negatif. Rumusnya juga ada dua, seperti rumus yang tadi di atas di PPT tadi, bahwasanya yang pertama yaitu PS, but plus subject plus aux or be, atau kita ngambil do, does, or did, kita tambah not, maka hasilnya yaitu I am studying. Jadi I am studying English itu tetap dimasukkan. Jadi kalimat pertama dari soal kita masukkan ditambah dengan kata lanjutan yaitu but, ya kan? Subjeknya itu di soal yang nomor 11 ini yaitu he. Dilanjut dengan pengambilan kata do, does, did. Kita ngambil do, does, or did, kita ngambil does. Terus di kata tambahan yaitu not. Jadi hasil dari rumus yang pertama yaitu I am studying English, but he doesn't. Terus selanjutnya di rumus yang kedua yaitu NS but plus subject plus aux or be, or kita ngambil do, does, or did langsung. Jadi contoh saja soal di situ soalnya kan he is not studying. Jadi kita ngambil di belakangnya, di kalimat negatifnya, ya kan? Kita ngambil di kalimat negatifnya. He is not studying English. Lanjutnya dengan koma tadi, but plus kita subjeknya apa? Kita ngambil I sesuai dengan soal. I'm studying English kan, subjeknya I. Kita lanjut dengan aux be or does, do atau did. Kita ngambil yang do dikarenakan subjeknya yaitu subjek yang pertama I.
Mungkin itu saja ya Kak. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja saya kembalikan kepada Kak Rizka. Terima kasih. Oh iya, mohon maaf lupa belum on mic. Oke Kak, lanjut Kak. Ya, jadi sedikit tambahan juga dari saya. Thank you very much ya Mas Zaki ya. You're welcome. Oke, mungkin kita sedikit membedah juga di soal yang nomor 11, yang nomor terakhir tadi. Ini ada 2 rumus. Nah, jadi intinya ini tuh dibalik gitu loh guys, dibalik. Untuk yang pertama ini kan ada PS positive sentence, but bla 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 bla. Nah, yang kedua ini menggunakan negative sentence baru dibalik untuk kalimat yang pertama seperti itu. Gitu. Nah, terus sama yang tadi, mengapa menggunakan doesn't? Karena he merupakan subjek orang ketiga tunggal. Tuh. Terus I menggunakan do karena sesuai rumus juga I, you, we, they itu menggunakan to be, do gitu. Selanjutnya, any questions? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau ada, nanti hasil dari video kita akan kami share lewat YouTube ya Mas Zaki ya? Insya Allah ya Kak, lewat YouTube. Nanti mungkin dari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ini Kak bingung caranya ini, bisa langsung komen di bawah nanti. Nah, oke, bisa langsung nantinya komen di bawah. Ini udah kayak YouTuber aja. Intinya kita akan selalu berbagi ilmu juga dengan teman-teman. Dan inilah tugas video dari kita. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Apakah dari Mas Zaki ada tambahan atau closing statements gitu? Insya Allah tidak ada Kak. Insya Allah tinggal untuk teman-teman juga. Memang bahasa Inggris bisa dibilang juga sulit untuk orang-orang Indonesia ya. Tapi di sisi lain, usaha yang kalian lakukan pasti juga nggak akan mengenal hasil untuk mencapai itu. Sama saya juga belajar kok, santai bos. Tepuk tangan dulu. Oke, thank you very much for your attention teman-teman. Please forgive me and forgive my friends Zaki if we have many mistakes. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you on next video.